Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kalian semuanya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari Senin yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita belajar fikih ibadah. Pada hari ini bisa dilihat buku fikih ibadah. Silakan dipegang bukunya masing-masing. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan membahas fikih ibadah bab 4, yaitu tentang berinfak dan bersedekah. Nah, pada video kali ini Mr. Haris akan menerangkan tentang infak. Bisa kalian buka di halaman 56. Anak-anakku, yang pertama adalah pengertian infak. Apakah infak itu? Infak adalah membelanjakan harta sesuai dengan ketentuan agama. Artinya menggunakan harta kita sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan harta kita untuk membeli hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri ataupun bermanfaat bagi orang lain. Dan harta ini adalah amanat dan juga titipan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di akhirat kita akan ditanya tentang harta kita. Yang pertama, berasal dari mana harta kita? Kalau kita menjawab harta kita berasal dari kerja, dari berusaha, alhamdulillah. Kita menjawab hartaku, uangku ya Allah berasal dari orang tuaku, alhamdulillah, insya Allah kita selamat. Tapi kalau kita menjawab hartaku berasal dari mencuri, naudzubillah, kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nanti di akhirat kata Rasul, kita akan ditanya untuk apa harta kita gunakan. Kalau kita menjawab hartaku kugunakan untuk berinfak dan bersedekah, untuk menolong orang lain, insya Allah kita akan selamat. Tapi kalau kita menjawab hartaku kugunakan untuk membeli hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti memberi petasan misalnya, membeli hal-hal yang tidak ada gunanya, tidak bermanfaat, maka kita akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Maka dari itu harta ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kita harus hati-hati. Pertama, berasal dari mana harta ini dan kita gunakan untuk apa harta ini. Yang pertama adalah pengertian infak, yaitu membelanjakan harta sesuai dengan ketentuan agama. Yang kedua adalah tentang hukum infak. Apa hukum infak? Dalam Islam, hukum infak itu adalah wajib bagi setiap orang muslim. Jadi hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Orang yang tidak berinfak dalam agama dikatakan dia seorang yang kikir, orang yang bakhil, atau orang yang pelit. Maka dia nanti akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang kikir dapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, setiap pagi turun 2 malaikat dan berdoa. Yang pertama berdoa, ya Allah, berkahilah, gantilah orang yang berinfak pada pagi hari ini. Dan malaikat yang kedua berdoa, ya Allah, hancurkanlah
harta orang yang tidak berinfak pada pagi hari ini. Maka dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan harta orang yang berinfak setiap pagi dan akan menghancurkan harta orang yang tidak berinfak setiap pagi atau setiap hari. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah tentang dalil atau ayat yang menjelaskan perintah berinfak. Terdapat dalam ayat apakah perintah berinfak? Kalian bisa lihat di halaman 58. Pertama, perintah berinfak terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya orang yang bertakwa adalah yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat dan menginfakkan sebagian rezeki mereka. Ayat yang kedua terdapat dalam surat Al-Imran ayat 134 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya orang yang bertakwa adalah yang menginfakkan hartanya ketika lapang maupun sempit, yang menahan amarah dan yang memaafkan kesalahan orang. Jadi perintah berinfak untuk kita seorang muslim itu terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 3 dan kedua adalah surat Ali Imran ayat 134. Kemudian yang keempat tentang mustahik infak atau siapakah orang-orang yang berhak mendapatkan infak, karena tidak semua orang yang mendapatkan infak. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 215 Allah menjelaskan ada 6 golongan orang yang berhak mendapatkan infak. Golongan yang pertama adalah bapak dan ibu kita atau orang tua kita. Maka nanti kalau kita sudah bekerja berpenghasilan, kita harus ingat orang yang berhak pertama kali mendapatkan infak kita adalah kedua orang tua kita. Yang kedua, orang yang berhak mendapatkan infak adalah kaum kerabat, seperti anak, istri, orang kakak, adik, dan sebagainya. Masih keluarga kita setelah orang tua. Kemudian yang ketiga, orang yang berhak mendapatkan infak adalah anak yatim, yaitu anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, meninggal mati oleh ayahnya ya, atau kedua orang tuanya. Yang keempat, yang berhak mendapatkan infak adalah orang miskin. Yang kelima, yaitu ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan dengan tujuan yang baik. Misalnya ada orang yang pulang kampung yang silaturahim, kemudian kehabisan biaya dan perjalanan, maka dia berhak mendapatkan infak. Yang keenam, sabilillah, yaitu setiap orang yang berusaha dengan tujuan menegakkan agama Allah. Orang berjuang untuk menegakkan agama Allah, seperti para ustadz atau para santri mungkin dalam perjalanan perjuangannya menuntut ilmu, kehabisan bekal, maka dia berhak mendapatkan infak. Anak-anakku, itulah 4 hal yang kita bahas pada video hari ini. Yang pertama adalah pengertian infak, yang kedua hukum infak, yang ketiga dalil atau ayat yang menerangkan tentang infak, yang keempat adalah mustahik infak, yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan infak. Nah, kemudian ada tugas dari Mr. Haris, kalian di rumah agar membuat kotak infak yang sederhana saja. Contoh ini dari toples, kalian bisa membuat kotak infak ya, toples kosong, dan kalian buat ditulisi di toples tersebut kotak infak. Atau kalian bisa mungkin ada punya rezeki bisa beli celengan, kalian tuliskan kotak infak. Nah, kalian kirimkan foto kalian
foto kalian dengan kotak infak kalian. Kalian sedang berimpak, sedang memasukkan infak dalam kotak infak kalian, dan kalian foto, mengirimkan fotonya ke WA Mr. Haris. Mr. tunggu ya 3 hari lah, sekarang hari Senin, Rabu maksimal foto tersebut sudah terkirim ke Mr. Haris. Ya, sekali lagi tugas kalian adalah membuat kotak infak. Mungkin kemudian nanti setelah sebulan atau ada waktu, uang infaknya kalian berikan ke masjid terdekat kalian, atau bisa kalian serahkan kepada fakir miskin atau ke yayasan anak yatim piatu yang dekat dengan rumah kalian. Kalau sudah sebulan atau 2 bulan, kalau sudah penuh kuota infaknya. Itu saja pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Mr. Haris mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.